Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Mudah-mudahan pagi ini kita sehat semua ya. Pembelajaran hari ini yaitu tentang bab 4, yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kompetisi dasarnya yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua adalah perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Indikator pencapaiannya sebagaimana yang bisa dilihat di layar ini. Yang pertama adalah menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, yaitu dimulai dari rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15, menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap perlu. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1902. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera, yaitu politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika Daendel berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer ke Panerukan, untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kulturstelsel, yaitu sistem tanaman paksa. Peraturan tanaman paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1928. Sistem tanaman paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanaman paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hove, Edward de Westdekker, dan Mr. van Deventer. Edward de Westdekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Machiavelli pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda.
Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, yaitu ethische politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya, selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.